Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo pemirsa Jejak Diaspora Muslim, apa kabar? Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Dan kami di Amerika Serikat masih menjalankan social distancing ataupun pembatasan sosial yang mengharuskan kami untuk bekerja dari rumah. Jadi izinkan saya Vina Muptadi menyapa Anda dari kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan di sini ada juga Gandhira Pratama di kota Arlington, negara bagian Virginia. Insya Allah kita semua bisa dapat inspirasi ya dan belajar banyak dari kisah-kisah jejak diaspora muslim dalam 30 menit ke depan. Dan untuk episode kali ini, inilah cerita-cerita yang kami akan bawakan. Kami akan mengunjungi Afrika dan melihat perubahan yang dilakukan panitia masjid dan tempat ibadah lain untuk mencegah penyebaran virus corona. Kami juga mengajak Anda ke kota Redmond, Amerika untuk berkunjung ke Masjid Ar-Rahman yang mayoritas jemaahnya bekerja di bidang informasi dan teknologi. Kita akan lihat kegiatan masjid ini selama bulan Ramadan. Muslimah Indonesia bercadar tinggal di College Park, Maryland, mengaku tidak pernah mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari meski tinggal di negara mayoritas non-Muslim. Halo pemirsa, kita akan mulai episode ini dengan isu COVID-19. Karena wabah virus ini, kita semua harus lebih waspada ya dan merubah cara kita hidup untuk mencegah penyebaran ini. Dan coronavirus ini sudah menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya ke negara-negara di Asia dan Amerika Serikat, tapi juga ke benua Afrika. Betul sekali, dan sekarang kita ingin mengajak Anda ke benua Afrika, melihat bagaimana dua negara di sana melakukan pembatasan sosial, termasuk juga dalam hal beribadah di masjid. Kita lihat liputannya yang berikut ini. Rumah-rumah ibadah di berbagai negara kini jauh lebih sepi dibanding sebelumnya, tak terkecuali di benua Afrika. Di Afrika Selatan, pengurus masjid meminta kepada jemaah untuk tidak berkumpul dalam jumlah besar dan saling menjaga jarak ketika sedang beribadah. Kepala Partai Politik Al-Jamaah yang menyuarakan hak-hak Muslim Afrika Selatan mengatakan komunitas Muslim harus mematuhi himbauan pemerintah. We hope that you will have the wisdom of Solomon and give more leadership to the country. Allah knows best. Pemandangan serupa terjadi di Kenya. Di Masjid Jamia, Nairobi, pintu hanya dibuka pada waktu sholat. Muslim di Kenya mencapai 10% dari populasi Kenya. Kaum yang rentan seperti lansia dan yang sakit diminta untuk beribadah di rumah saja. Asosiasi Praktisi Medis Muslim Kenya menganjurkan masjid-masjid untuk tidak menyediakan fasilitas wudhu. Ablution and toilet facilities will be shut down, will be closed down immediately, as these areas, according to the medics, have the potential of aiding the spread of the coronavirus. The faithful are thus advised to make ablution before coming to the mosque. Selain masjid, rumah ibadah agama lain juga melakukan pembatasan sosial. Di gereja di Afrika Selatan ini, hanya 58 orang yang datang untuk mengikuti misa minggu, dibandingkan jumlah biasanya 400 orang. Paduan suara kini lebih sedikit dan organ pengiring melakukan penyesuaian. The organ is situated in a very different place entirely, in a different cubicle. So we don't really have to worry so much about having contact with the other people in the church. Di kuil Hindu Sri Swaminarayan, Nairobi, Kenya, para jemaat dianjurkan untuk tidak datang sama sekali untuk mencegah penularan. Every Sunday, we have approximately 1,500 people gathering here for the weekly prayers. And apart from that, on Fridays and Saturdays, we have assemblies for the youth, where we have 300 youth coming in. We also have various classes, language classes, music instrument classes. So the temple has been proactive and has issued a statement that all these activities whereby you find many people are gathering, all these activities has been suspended until further notice. Seperti di banyak tempat di dunia, sebagian kegiatan ibadah pun kini berlangsung secara online. Para pemuka agama menganjurkan untuk tetap menjalani pembatasan sosial, cuci tangan, dan tetap berdoa. Dari Afrika Selatan dan Kenya, tim liputan VOA. Wah, situasinya mirip juga ya dengan situasi di Amerika Serikat. Saya juga ingin mengucapkan selamat ibadah puasa kepada orang-orang di Afrika yang menjalankannya. Terus Vin mau nanya nih tentang puasa, bagaimana kabarnya?
Ya, seperti biasa sebenarnya agak berbeda ya dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu kan kita bisa bukber, buka puasa bersama. Tapi sekarang kita nggak bisa keluar kan, karena kita harus menghindari keramaian. Jadi setiap hari di rumah aja gitu kan. Nasi putih dan telur ceplok itu udah lezat banget, nikmat banget ya kan? Enak banget makan nasi putih. Aku biasanya ramen kalau pagi-pagi bangun males. Atau nggak serial. Anyway pemirsa, jangan kemana-mana karena Jejak Diaspora Muslim akan kembali dengan cerita-cerita Islami lainnya.